المعتدين والظالمين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وإنهم بزيد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي العنز المكين من الذنوب والخطايا واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي العنز المكين من الذنوب والخطايا واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي العنز المكين من الذنوب والخطايا واعلمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين واختم لنا منك بخير أجمعين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. اللهم صل على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم. اللهم صل وسلم وزد وأنم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب زده شرفا يا ربي وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا. ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجلي ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين.
والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi wahdi qalbi wahdi qalbi bihaqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina al-futuh wal munuh wa rusul tawbatan nasuh salah al-jasad wal ruh. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa nafa' wal intifa' wal ifadah wal istimadah wal hasala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda dalalah ala al-khair ibtigha'a maradatillah wa qurbihi wa sawabihi minhu subhanahu wa ta'ala. Aba'ana al-kiram rahimakumullah, segenap orang tua kita yang hadir pada malam yang berbahagia ini, di majlis yang mulia ini, kita doakan semoga semua orang tua kita panjang umur, sehat afiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus guru kita Al Habib Muhammad bin Ali Jamalul Lail, bil khusus orang tua kita Al Walid Al Habib Khalid bin Husain bin Syahab, kemudian ada guru kita Al Habib Abu Bakar bin Saleh Al Idrus, ada guru kita Ustaz Dzul Qarnain, ada orang tua kita Bapak Ustaz Haji Ahmad Syafi'i, orang tua kita pimpinan Majlis Syifaul Qalbi Bapak Ustaz Haji Ibnu Hafizuddin. Kita doakan semua orang tua kita, guru-guru kita semuanya panjang umur, sehat afiat. Begitu pula jamaah al-khairat, baik yang di dalam, yang kaum laki-laki maupun yang di luar, kaum ibu dan remaja putri. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita lanjutkan keterangan daripada bacaan ratib yang kita baca bersama-sama masih dalam zikir yang lalu. Bismillahi amanna billah wa may yu'min billahi la khaufun alaih, menerangkan tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang beriman kepada Allah tidak akan mendapatkan ketakutan, kekhawatiran, bahkan mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang lalu Al-Fakir telah sampaikan bagaimana orang-orang yang beriman itu bersikap. Di antaranya adalah yang ingin Al-Fakir sampaikan, bahwa iman seseorang tidak sempurna kecuali dia mencintai Sayyiduna Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah, dan anak turunannya atau ya ahlul bait. Ya, jadi iman seseorang tidak sempurna. Ya, iman seseorang tidak sempurna. Ya, bahkan keimanannya ini berbahaya apabila dia hanya beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, kemudian dia tidak mencintai menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa karramallahu wajhah. Ya, sama kita ketahui bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah menantu Rasul sallallahu alaihi wasallam dari putrinya yang bernama Fatimah Zahra atau Fatimah Al-Batul. Ya,
putri Nabi yang dari situ lahir anak-anaknya, cucu-cucunya yang sampai hari kiamat akan tetap ada. Maka apabila turunan cucu-cucu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah tidak ada lagi di muka bumi, maka terjadilah yang namanya kiamat kubro. Jadi kalau masih ada anak cucu baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dunia ini, maka selama itu kiamat tidak akan terjadi. Ya, meskipun sebanyak kejadian-kejadian besar yang balak segitu banyak yang turun, tapi kalau masih ada anak cucu daripada baginda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dari turunan Sayyidina Ali dan Sayyidatuna Fatimah, maka selama itu tidak akan terjadi kiamat. Ya, karena dikatakan Al-Quran dan anak cucu ini keduanya bersatu. Ya, tidak akan terjadi kiamat kecuali keduanya telah tidak ada. Kalau besok kita buka Al-Quran, ya, hanya tinggal kertas putihnya aja, tulisannya sudah tidak ada, ya, tulisan alif lam mim, alhamdulillahirabbil alamin, ya ayyuhalladzina amanu, sudah tidak ada tulisannya, hanya tinggal kertas putihnya aja. Atau besok sudah tidak kita dapati, tidak ada Habib, tidak ada Syarif, tidak ada Syarifah, tidak ada Hubabah, maka bisa jadi besok kiamat. Ya, nah, itu jaminannya. Ya, jadi jaminan di dunia ini belum kiamat karena masih ada Al-Quran. Jaminan yang kedua belum kiamat karena masih ada anak cucu baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita nggak duduk di majlis, kita nggak duduk pada majlis yang benar, ya, pada majlis yang khair, nah, kita bingung nih. Kadang-kadang orang duduk di majlis, tapi majlisnya dia nggak tahu. Yang dia tahu tuh majlis menyebutkan tentang ayat Quran, menyebutkan tentang hadis-hadis Nabi, ya, menyebutkan tentang riwayat-riwayat Nabi, yang menyebutkan tentang halal haram dan sebagainya. Ternyata di majlis itu, ya, diterangkan, ditumbuhkan kebencian kepada anak cucu baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, gampang aja kalau melihat ciri-ciri pengajian kayak gitu. Kalau pengajiannya udah hampir kagak ada yang pakai peci aja, nah itu rata-rata biasanya begitu. Ya, rata-rata begitu. Jadi bukannya taklim, bukannya majlis, tapi kajian. Ya, gurunya nanti kita kenal tuh. Ya, ini bahaya. Ya, bagi ada yang kirimin lagi tuh. Ya, sungguh sangat kurang ajar. Ya, menganggap orang tua Nabi, ya, masuk dalam neraka. Tuh. Ada satu hakim yang kesel banget dengan keterangan. Siapa yang terang ini? Si jenggot nih. Belakangnya Basalamah. Ya, Basalamah. Ya, ada Khalid Basalamah, ada Reza Basalamah. Ya, ini yang paling vokal menerangkan tentang ibunya Nabi, bapaknya Nabi di neraka. Allah Akbar. Begitu bencinya dia, ya, dengan keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi nggak bakal lahir kalau nggak ada bapaknya, nggak ada ibunya. Ya, anak cucu Nabi nggak bakal lahir kalau nggak ada bapaknya, ibunya. Ya, dibilang masuk neraka, itu mati kafir, berani banget. Makin kemari makin vokal. Pengajiannya yang hadir banyak, nggak kayak begini. Ini kita ini 200-300 orang nih. Kalau dia 2000-3000 orang yang hadir, saking banyaknya. Ayo. Ya, majlisnya menerangkan tentang kebencian kepada, ya, anak cucu Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di majlis ini, ya, kita proteks, ya, kita jaga ini. Bagaimana akidah kita, bagaimana pahaman kita, jangan sampai pahaman kita melenceng. Ya, maka pembacaan ratib yang kemarin itu, Bismillahi amanna billah wa may yu'min billahi la khawfun alaih. Di antaranya keterangannya adalah tidak sempurna iman seseorang kalau dia tidak mencintai Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya, dan turunan-turunannya. Nah, di depan Al-Faqir ada satu kitab, ya, namanya Hadis Ahlul Bait atau Hadis Keluarga. Ini dia. Nah, ini mau cetakan kapan nih, ya? Dari bentuk kitabnya aja udah lama banget kayaknya. Ya, tapi Al-Faqir selamatin, ya, Al-Faqir fotokopi lagi, alhamdulillah. Ya, tapi Al-Faqir baca yang asli nih. Ya, ini karangan daripada Habib Usman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya, muftinya Jakarta, ya, orang tua kita, ngomong kita, ya. Nah, itu kalau tanya tentang masalah agama sama muftinya Jakarta. Siapa muftinya Jakarta?
bin Usman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya. Alhamdulillah ya, beliau ada tinggalin kitab, nama kitabnya Hadis Ahlul Bait, hadis tentang keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terhimpun di dalamnya hadis-hadis yang dinukil dari kitab-kitab hadis-hadis yang mu'tamad ya. Jadi ada waktu Al-Fakir sampaikan, insya Allah nggak sampai jam 10 ya, karena ada anak-anak kita yang besok pasti mau sekolah dan ulangan besok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala khatimin nabiyyin, wassalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin. Boleh baca khatam, boleh baca khatim. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ala ashabihi ajma'in. Wa ba'du. Kemudian daripada itu maka risalah ini ada tercantum di dalamnya beberapa hadis perihal keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dinukil dari kitab-kitab yang mu'tamad, dan nama-nama kitab yang dinukil daripadanya hadis-hadis pada ini risalah akan disebutkan pada pasal yang pertama. Al-Fakir sebutkan pasal pertama sebutan nama kitab-kitab ulama yang mu'tamad perihal keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasal kedua menyatakan tentang wajib mahabbah, wajib cinta kepada keluarga dan artinya mahabbah. Pasal ketiga menyatakan dalil Quran atas wajibnya mahabbah, wajibnya cinta kepada keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasal yang keempat menyatakan siapa itu yang dikatakan keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang wajib dicintai. Pasal yang kelima menyatakan hadis-hadis yang khusus ya tertuju kepada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain ya, kedua cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ya anak turunan sekarang ini marga-marganya bersumber dari mereka, bahwa keduanya itu adalah keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasal yang keenam menyatakan beberapa hadis yang maksudnya pesanan wasiat bagi umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap keluarganya Nabi. Di pasal ke-6 Nabi berpesan, Nabi berwasiat ya kepada umatnya bagaimana dia bersikap kepada keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pasal yang ke-7 hadis-hadis yang menyatakan apa yang akan didapatkan daripada mahabbah itu ya. Nanti buah daripada cinta itu apa yang didapatkan. Kemudian pasal ke-8 menyatakan bahwa ulama-ulama besar terdahulu mereka itu mahabbah cinta, menaruh kehormatan kepada keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pasal ke-9 hadis yang menyatakan meraghinkan atas membaca sholawat kepada keluarga Nabi dalam membaca sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di pasal ke-9 ya, bagaimana anjuran supaya kalau baca sholawat jangan berhenti kepada Nabi tapi harus kepada keluarga Nabi juga. Itu yang dikatakan wa ala alihi. Kemudian pasal ke-10 hadis-hadis yang menyatakan halnya orang yang mahabbah cinta kepada keluarga Nabi ya, dan orang-orang yang membenci atau menyakiti keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasal yang ke-10 ya menyatakan tentang orang yang cinta dan orang yang benci. Mudah-mudahan kita termasuk semuanya orang-orang yang cinta kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pasal yang ke-11 hadis yang menyatakan hal orang yang menyakitkan keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, ya. Nah ini nanti pasal yang ke-11 tentang hadis orang yang nyakitin keluarga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya salah satunya itu dengan mengatakan orang tua Nabi ya meninggal kafir. Ya Allah, Allah ibadah baru kemarin, pinter baru kemarin, udah berani ngatain emaknya Nabi, bapaknya Nabi mati kafir masuk neraka. Berani kepada lancang. Ya, dia sendiri tentu kan kalau dikatakan bapak ente masuk neraka, ibu ente masuk neraka, dia marah. Bagaimana Nabi ya Allah? Ya Nabi, ya Nabi sudah wafat, Nabi sudah dikubur. Nah, Nabi tidak bisa tunjukkan kemarahannya kepada orang yang berkata begitu, tetapi kita wajib tunjukkan ya ekspresi kita, kesal kita, marah kita kepada orang yang mengatakan bahwa ayah ibu Nabi itu mati kafir masuk neraka. Kita wajib marah, maka kita konteks ya. Nah, semuanya kita jaga nih, jangan sampai nanti ya pikirannya berubah dengan pahaman-pahaman. Antum sekarang yang udah dijajah dengan apa itu namanya ya,
link-link daripada YouTube ulama-ulama yang sekarang. Jadi kalau ente cari masalah agama apa aja, pertama yang keluar bahayanya adalah ya link daripada orang-orang Wahabi. Ya, ente cari masalah itu keluar dari pahaman Wahabi, yang ujung-ujungnya nanti ya menggiring ente supaya nggak percaya sama habaib. Balik ke situ lagi kita benci keluarga Nabi SAW. Ini mungkin kita nggak habisin baca kitab ya, mungkin bisa 1 atau 2 kali, mungkin 2 sampai 3 kali ya. Tapi kita nggak baca keterangan, kita sabdan aja, kita terangkan apa yang di kitab ini saja ya. Dari Mufti Jakarta ya, Habib Utsman bin Abdullah bin Adi bin Yahya. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal pertama menyatakan nama kitab-kitab yang menerangkan kelebihan Ahlul Baitir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi pasal pertama ini menerangkan kitab-kitab yang ada di situ, diterangkan tentang kelebihan keluarga Nabi ya, yaitu keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kitab-kitab yang menerangkan soal tersebut banyak sekali ya. Di antaranya yang tersebutkan di sini yaitu kitab Ihya'ul Bait fi Fadilati Ahlil Bait karangan Syekh Al-Imam As-Suyuti ya. Jadi kalau ditanya dari mana keterangan kitabnya, kita sih baca kitabnya kecil ya, dari Habib Utsman bin Yahya, tapi beliau nukil dari kitab besar. Yang pertama kitab Ihya'ul Bait fi Fadilati Ahlil Bait, itu karangan Syekh Imam As-Suyuti. Kemudian kitab yang kedua, kitab besar juga, nama kitabnya adalah Zakhairul Uqba fi Fadaili Zawil Gurba ya, karangan Syekh Imam At-Tabari ya. Beliau karang itu kitab menerangkan tentang kelebihan keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau udah bicara keluarga, berarti naik ke atas, emaknya, bapaknya juga. Nggak mungkin bicara keluarga Nabi dari Nabi ke bawah, pasti orang tuanya naik masuk juga di situ. Jadi berani mereka katakan bapaknya Nabi, ibunya Nabi mati kafir, masuk neraka. Ya Allah, ya itu udah mesti syahadat lagi tuh orang begitu tuh, ya mesti syahadat lagi. Dibela-belain sama Nabi SAW, dapat iman, dapat dakwah. Udah dapat dakwah, dapat imam, ngatain keluarga Nabi. Ya Allah, itu nama-nama kitabnya. Kemudian dan kitab Jawahirul Iqdain karangan As-Sayyid As-Samhudi ya. Kitab Jawahirul Iqdain karangan Sayyid Samhudi, dan kitab As-Sawa'iqul Muhriqah karangan Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami ya, juga menerangkan tentang keutamaan ya keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ahlul Bait. Dan kitab Tazkiratul Mu'minin di ba'di huquqi zurriyyati Sayyidil Mursalin ya, kitab yang menerangkan ya peringatan buat kaum mukminin ya, untuk menerangkan sebagian hak-hak cucu daripada Nabi Muhammad SAW. Jadi cucunya Nabi punya hak ya, hak mereka adalah untuk dicintai, dikasih sayangi, bukan dibenci ya. Kalau kemarin sedikit melenceng tuh imam besar kita, ada orang yang zolimin, sakitin ya, mungkin mereka nggak ngerti ya siapa itu cucu Nabi SAW. Atau mereka mungkin ngerti tapi mereka nggak dapat hidayah. Semoga Allah berikan hidayah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Yaitu karangan Sayyid Abdullah bin Umar, dan kitab Masyaribul Anwar As-Saniyah bi Fadaili Zurriyyati Khairil Bariyah karangan Sayyid Ahmad Dahlan Mufti Syafi'iyah di Mekah dahulu, dan kitab Ad-Durarun Najiyah fi Fadaili Zurriyyah Khairil Bariyah karangan Syekh Muhammad Sa'id Babsir Mufti Syafi'iyah yang sekarang, dan lain kitab-kitab yang tiada disebutkan di sini yang lebih banyak lagi bilangannya daripada yang telah tersebut. Yang barusan disebut kitab-kitabnya hanya beberapa, tapi lebih banyak lagi yang belum disebutkan. Jadi banyak sekali kitab-kitab yang menerangkan tentang keutamaan keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada orang nggak baca itu sampai nggak tahu itu, ya Allah, ini salah mondok, ya salah mondok, salah pesantren. Emang begitu. Kalau kita salah naruh anak pesantren nih, kita pengen pesantrenin aja anak, kita pengen pondokin aja tuh anak. Ternyata masuk pada pondok pesantren yang benci sama keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah, nggak demen tahlil, nggak demen maulid, ya nggak demen ziarah, nggak demen tawasul, bentar-bentar syirik, bentar-bentar bid'ah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hati-hati, ya masukin anak pondok pesantren, hati-hati, biar tahu tempatnya, biar tahu ulamanya, biar tahu syaratnya.
Dan hadis-hadis yang dicantumkan di sini risalah, di ini risalah dari kitab-kitab yang tersebut di atas nama-namanya adanya. Jadi kitab yang di sini ditulis ya itu bersumber dari kitab-kitab yang disebutkan tadi itu ya, nama-nama kitabnya. Kemudian pasal yang kedua menyatakan wajib mawaddah dan mahabbah kepada keluarga Rasulullah SAW. Pasal yang kedua ya menerangkan tentang wajib mawaddah, wajib mahabbah ya kepada keluarganya Rasulullah SAW serta segala dalil-dalilnya ya. Jadi ada kewajiban kita, selain wajib kita sholat, selain wajib puasa, wajib haji bila mampu, wajib zakat bila sudah ada haul dan nisabnya, ada juga kewajiban kita, di antaranya wajib mawaddah, wajib mahabbah, wajib menaruh kasih sayang, wajib taruh cinta sama keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bagaimana mau cinta, bagaimana mau kasih sayang sama keluarga Nabi, orang kenal aja kagak. Ya, siapa itu keluarga Nabi nggak kenal, baru mau cinta, ya, baru mau kenal, dapat keterangan-keterangan yang kayak tadi tuh ulama-ulama Wahabi, ya, yang berani banget mengatakan, bahkan mereka nggak percaya kalau Habib masih ada sekarang, ya, mereka nggak percaya kalau Habib masih ada, ya, kebencian mereka tuh, cuma bisa jadi kebencian mereka ini ada yang dukung dari belakang, ya, nah, itu tuh Amerika, Yahudi, Saudi, auzubillah min dzalik. Antum kalau punya anak pesantren anak jangan ke Saudi, bahaya. Okay? Kecuali tahu tempatnya, letaknya di mana. Ya, kalau pesantrenin anak langsung ke sana, Yaman, Hadramaut, ya. Insyaallah aman. Ya, tapi kalau ke Mekah, Saudi, waduh, bahaya. Kalau di sini doang, kalau bisa pulang-pulang bisa kagak tahlil. Ya, nggak tahlil, nggak kunut. Kamu pakai peci lagi. Adapun artinya mahabbah yaitu cinta kasih kepada keluarganya, ya, keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka itu anak buahnya, anak cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi dikatakan wajib mawaddah, wajib mahabbah kepada keluarga Rasul. Artinya mahabbah adalah ya cinta kasih kepada keluarga, karena mereka itu adalah anak buahnya atau anak cucunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan cinta kepada mereka itu akan meridhokan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cinta sama ya anak cucu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam akan meridhokan, akan bikin Nabi ridho, Nabi senang hatinya ya. Yang demikian itu memang telah menjadi adat, tabiat pada alat basyariyah ya. Pada sifat tubuh manusia itu udah jadi tabiat biasa. Kalau kita punya anak, punya cucu, anak kita ada yang bagi duit, cucu kita ada yang sayang, ada yang demen ya, ada yang ngasih perhatian. Kita sebagai orang tuanya, sebagai kakeknya girang nggak? Girang, seneng kita. Tapi kalau cucu kita ada yang jitak palanya, ada yang kerja nangis ya, bagaimana kita sebagai orang tuanya, sebagai kakeknya? Kesel kita, marah kita. Itu sifat basyariah. Ya, udah jadi tabiat. Jadi tabiat. Kalau ente nyenengin anak cucu Rasul, Rasul ridho, Rasul gila. Ente sakitin anak cucu Rasul, Rasul pun marah, Rasul pun benci. Hati-hati. Maka kembali ke awal, jaga mulut. Ya, jaga mulut, jaga lisan. Ya, jangan kurang ajar sampai berani mengatakan keluarga Nabi. Ya, apalagi ibu Nabi, ayah Nabi dikatakan mati kafir, kemudian masuk dalam neraka. Wah, ini udah betul-betul kurang ajar. Kurang ajar. Sebagai umpama jika seorang menyatakan kasih sayangnya kepada anak buah atau anak cucu seseorang, maka tentunya orang itu akan sukalah hatinya padanya. Dan di sini nanti akan datang sebutan beberapa hadis yang padanya segala janji-janji kebaikan bagi orang yang menaruh mahabbah di hatinya kepada keluarga atau membuat kebajikan kepada mereka itu. Dan datang hadisnya di pasal ke-7 nanti. Maka dapat terpahami oleh kita daripada wajib mahabbah itu, yaitu haram berdengki atau menyakiti keluarga Nabi itu.
Ya, bisa dipahami kalau wajib mahabbah maka haram dengki, haram hukumnya benci, ya, menaruh kedengkian, menaruh kebencian kepada keluarganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mafhum mukhalafannya begitu. Kalau wajib cinta, berarti nggak boleh benci. Ya, sebagaimana akan datang pula hadis-hadis ya pada pasal yang ke-10 dan ke-11. Oleh karena yang demikian itu akan menyakitkan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau mendengkikan, membenci keluarga Nabi akan menyakitkan hatinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai lagi bahwasanya dengki itu atau menyakitkan kepada siapapun maka yang demikian itu hal yang jahat, lagi tercegah. Maka kepada keluarga Nabi lebih-lebih tercegahnya adanya. Jadi sifat benci sama orang aja nggak boleh. Kita benci sama orang nggak boleh, dengki sama orang nggak boleh. Apalagi bencinya, dengkinya kepada anak cucu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau yang sekarang kan turun temurun, ya nanti diterangkan siapa itu yang dimaksud keluarga Nabi. Ya, di antaranya adalah Sayyid Syarif. Ya, kalau sekarang lebih terkenal, lebih tenar Habib. Ya, alhamdulillah, nih kita berada di majlis lingkaran yang insya Allah cinta kepada para habaib. Amin. Pasal yang ketiga, masih ada waktu, menyatakan dalil Quran atas kelebihan martabat keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan atas wajibnya mahabbah kepada mereka itu. Jadi ada dalil dari Al-Quran tentang ketinggian keluarga Rasul, ya, martabatnya tinggi. Kemudian ada dalil juga wajib mahabbah, wajib cinta kepada mereka itu. Ini mohon maaf ya, keterangan kayak begini, kalau yang menyampaikan, maaf, kalau yang menyampaikan langsung Sayyid, langsung Syarif, langsung Habib yang nyampein kurang mengena. Ya, apabila tidak ada kiai atau ustadz yang menyampaikan kayak begini, apa boleh buat? Ya, Habib, Sayyid, Syarif terangkan supaya umat selamat. Cuma ya kadang-kadang nanti salah paham. Mentang-mentang Habib nerangin tentang kemuliaan Habib, mentang-mentang Habib menerangkan tentang martabat tinggi Habib, wajib cinta sama Habib. Nanti iya, anggap aja nanti minta dihormatin begitu. Tidak, ya. Nah, itu sebetulnya memang keterangan dari Al-Quran, ya, dalilnya ada. Tapi kalau yang menyampaikan kiai atau ustadz lebih mengena, ya, lebih mengena, ya, karena tidak ada keuntungannya buat si ustadz, ya, keuntungannya buat umat, buat jamaah. Ente ada satu kewajiban yang ente mungkin kurang tahu, ente kirain wajib itu wajib sholat aja, wajib zakat aja, wajib puasa aja, wajib mandi janabah aja. Nggak taunya ada lagi kewajiban yang betul-betul pokok, ya. Yang kalau ente langgar itu kewajiban, ente ganti dengan kebencian, bahaya. Biar ibadah ente kayak tahu hebatnya super ibadah ente, ya. Tapi ente ada kebencian sedikit aja sama anak cucu baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kebenciannya dikit doang, tak banyak, kebenciannya dikit doang bencinya. Nah, itu bahaya, ya, bisa mati munafik. Nauzubillah min dzalik. Innal munafiqina fi dzarikil asfal minan nar. Orang-orang munafik udah tahu tempatnya, ya, di neraka paling bawah sekali, ya, di keraknya lagi. Nauzubillah min dzalik. Maka jangan sampai ada kebencian di hati kita sedikit pun kepada para habaib. Baik para habib yang alim atau yang biasa atau yang betul-betul habaib berbiasa aja, ya. Jangan ada habaib gak ada ilmunya, ada habaib biasa banget, ente kurang cinta. Cintanya mah habaib yang kayak undung-undung doang. Cintanya mah habaib yang bisa ceramah aja. Cintanya mah habib yang bisa, yang ilmunya kayak tahu aja. Sama habib yang biasa nggak cinta, nggak boleh begitu, ya. Karena kita wajib mencintai zatnya. Wajib mencintai zatnya dia, ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki itu wajib kita cintai, ya, karena di situ, ya, ada fisik, ya, ada darah baginda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ada pertanyaan, kalau orang alim bukan habib, ada habib nggak alim, nggak ngerti sama sekali agama, mana lebih mulia? Ya, tapi ini pertanyaan jangan yang nanya habib. Yang Habib yang nanya, kalau Habib yang nanya, bingung jawabnya kan, ya. Orang biasa yang tanya, ada pertanyaan, ada orang alim banget, tapi bukan Habib. Ada Habib, tapi biasa, ya. Bahkan bisa jadi baca Quran aja kagak bisa, ya. Saking gara-gara dia nggak belajar, dia nggak ngaji,
Karena yang namanya ilmu itu tetap harus belajar, nggak bisa ngandelin atasan. Wong, gue orang alim, bapak gue orang alim, gue nggak ngaji, nggak bisa begitu. Wah, hatta Habib harus ngaji, harus belajar. Seandainya ada pertanyaan seperti itu, mana lebih mulia orang alim yang ahwal aja atau Habib yang nggak alim? Tetap jawabannya lebih mulia Habib yang jahil daripada orang alim yang ajab. Dari mana? Lihat. Seandainya keduanya dapat penyakit, penyakit pahat, tiba-tiba kurang akalnya. Si orang alim tadi ini yang ajab, alim tadi dapat gila, penyakit gila dia buka baju, dia buka celana ke pasar. Apa ada kemuliaannya? Nggak ada kemuliaannya, karena mulianya dia dengan ilmu. Tapi seandainya Habib ada yang begitu, tetap mulia. Karena memang jasadnya dia, fisiknya dia, gak bakal hilang dia kemuliaannya. Sampai itu seperti itu, ya. Sekali lagi, jangan sampai kita masuk pada majlis-majlis yang salah. Jadi ada dalil, ya, ada dalilnya. Dan ayat-ayat di dalam kitab yang telah disebutkan nama-namanya di pasal pertama ada 14 ayat Quran. Jadi kalau ada yang tanya, emang wajib mencintai anak cucu Rasul itu dalilnya di mana? Di Al-Quran. Ada berapa dalilnya? Ada 14 ayat Al-Quran. Tapi Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya hanya tulis satu saja di sini. Saking kitabnya kecil, tipis, hanya satu dalil saja, ayat Al-Quran. Maka yang dinukil di sini hanya satu ayat, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul la as'alukum 'alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Artinya, katakan olehmu wahai Nabi Muhammad bahwa aku tiada meminta, aku Nabi Muhammad, aku tidak meminta daripada kamu atas apa yang telah aku datangkan kepada kamu, dakwah agama, ya, sinar, ilmu, hikmah, ya, ini iman, itu apa yang Nabi datangkan kepada kamu. Alhamdulillah nih, kita punya baju koko, kita pakai peci, kita bisa pakai sorban. Ini atas dakwah Nabi Muhammad SAW. Ya, kita makan pakai tangan kanan, ada baca Bismillah, semuanya kita tidur, kita budaya, ya. Itu atas dakwah Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, aku tidak minta apa-apa atas apa yang telah aku datangkan kepada kalian, ya, daripada suatu upah. Jadi Nabi nggak minta upah apapun, nggak minta upah apapun, nggak minta upah uang, jabatan, apa aja Nabi nggak minta. Kecuali yang aku minta, kamu mencintakan kerabatku, anak buahku, anak cucuku. Kecuali satu yang Nabi minta, dan itu pun perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan kemauan Nabi. Tapi Allah perintahkan, katakan kepada umat, ya, aku tidak minta apapun upah dari apa yang telah aku datangkan kepada kalian, kecuali mencintai kerabatku, anak cucuku. Ini adalah perintah Allah Ta'ala kepada Rasulnya, supaya ia minta daripada umatnya bercinta kepada keluarganya. Jadi bukan kemauan Nabi, perintah Allah Subhanahu wa taala, cintai keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka karena itu Imam Syafi'i radhiyallahu anhu telah berkata, inilah katanya beliau, ya ahla baiti Rasulillahi hubbukum fardun minallahi fil Qur'ani anzalahu. Artinya, hai ahlu bait keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecintaan atas kamu itu fardu, kewajiban yang telah difardukan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, yang telah diturunkan olehnya adanya. Di Imam Syafi'i, Imam mazhab kita mengatakan, hai keluarga Nabi, hai anak cucu Rasul, mencintai kalian itu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala yang telah diturunkan dalam Al-Quran. Makanya beruntung kita, alhamdulillah, ya, kita sudah kenal anak cucu Rasul, bisa duduk dekat dengan anak cucu Rasul, dan bahkan bisa mencintai anak cucu Rasul. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, man asta ila ahli baiti ma'rufan walam yukafi'hu fid dunya
kafa'tuhu ana yaumal qiyamah. Barang siapa yang berbuat baik sama anak cucuku di dunia, kemudian perbuatan kebaikannya tadi belum bisa dibalas sama anak cucuku di dunia, kafa'tuhu ana yaumal qiyamah. Aku yang balas nanti di akhirat. Nanti hari kiamat aku yang balas. Jadi kita kalau berteman sama Habib, dekat sama anak cucu Rasul, kemudian dia nggak dekat sama kita, dia nggak balas kebaikan kita, nggak apa-apa. Kita baik terus sama mereka. Kenapa? Nanti Nabi yang balas. Nabi yang balas kebaikan kita. Masya Allah. Alhamdulillah. Al-Fagir begini bukan karena Al-Fagir sanadnya kepada Sayyidil Walid Habib Rahman Segar, bukan karena emang ngaji sama beliau, tapi alhamdulillah atas jasa beliau, ilmu yang diberikan beliau kepada Al-Fagir, alhamdulillah sanadnya sampai ya kepada beliau, guru-guru beliau, dan insya Allah keterangannya nggak salah paham. Ya, ini hati-hati zaman sekarang nih, ya hati-hati zaman sekarang. Kemudian pasal keempat menyatakan ya bahwasanya yang dinamakan keluarga Rasulullah SAW, yaitu yang disebut dengan sebutan syarif dan sayyid, turun temurunan ke semuanya itu anak buahnya, anak cucunya Sayyiduna Hasan dan Sayyiduna Husain radhiyallahu anhu. Waktunya udah lewat dari jam 10 ya. Insyaallah malam Selasa besok kita sambung lagi, masih menerangkan tentang kewajiban mencintai keluarganya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu keluarga Rasul? Anak turunan daripada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Nanti ada orang yang mengatakan anak-anak daripada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain semuanya sudah mati terbunuh di Karbala. Padahal tidak, ada yang selamat ya, yang dari mereka itu sampai sekarang ya, yang dikenal dengan Imam Sayyidina Ali Zainal Abidin. Walhamdulillah. Alhamdulillah ya. Pemahaman seperti ini, akidah kepercayaan seperti ini jangan sampai goyah. Tapi kalau ente salah ngaji, habis ngaji di sini pindah lagi ngaji ke tempat lain. Ngaji nggak pakai peci, ya ada orang ngaji nggak pakai peci. Kalau Walid dulu ngaji di Sayyidil Walid Teman Segar, ya Allah jangan kata ngaji nggak pakai peci. Itu kalau ngaji nggak pakai peci kata Sayyidil Walid udah kurang ajar sama ilmu, kurang ajar sama ulama. Al-Fagir makan aja, makan nggak pakai peci, Abis syukur ya bikin majlis taklim Al-Bushra di Warung Banteng waktu itu sebelum ditayang ya. Habis syukur makan, lagi makan rame-rame ya, ada yang nggak pakai peci. Dilihat sama Habib, man yakul bala kupiah. Siapa tuh murid Al-Fagir makan nggak pakai peci? Langsung ada apa aja buat tutup kepala. Man yakul bala kupiah laisa tilmizi. Yang makan nggak pakai peci bukan murid anak. Allah Akbar. Makan nggak pakai peci aja nggak diaku murid. Bagaimana ngadepin orang alim, bagaimana sholat, bagaimana ngaji itu didikan dari awal begitu supaya kita cinta ya sama pakaian-pakaian simbolis agama kita. Ya orang sekarang udah nggak bahas masalah begitu, udah yang penting hati, pakaian bagaimana aja. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan keterangan singkat ini manfaat buat kita. Insya Allah pada malam Selasa berikutnya kita sampaikan lagi bagaimana kewajiban kita cinta kepada keluarga Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bis-shawab. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah lil 'adil hururi wal fard fil umuri wa hamagatil huburi wa salatu علينا توبة
نحظى بكل صليب المصطفى الرسول نحظى بكل صليب المصطفى الرسول نحظى بكل صليب صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش الصحب والحمد لله في الباد والتناهي والحمد لله في الباد والتناهي الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوفي نعمه ويكفي مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا ربي عشان ودرجي يا رسول الله سلام عليك يا ربي عشان ودرجي يا رسول الله سلام عليك يا ربي عشان ودرجي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.